Selamat malam Ibu Bapak, saudara-saudari yang kasih Tuhan. Jumpa kembali dalam Syafaat Malam GKI Gading Indah di hari ini. Ayo jadi orang bijak, belajar dari dalam kitab Amsal. Pendeta, Ya, Amsal yang kita renungkan apa? malam ini dari Amsal 11 ayatnya yang ke-13. Mari kita simak Ya. ayat kita. Amsal 11 ayat 13. Siapa menyebar fitnah membuka rahasia, tetapi siapa yang setia menutupi perkara. Kayaknya ayatnya ada beda sama TB yang lama ya. Ya, dalam TB yang lama dikatakan siapa yang mengumpat. Mengumpat bukan hanya menyampaikan kekesalan atau kemarahan, tapi sebenarnya makna atau terjemahan yang lebih tepat adalah yaitu sebuah fitnahan yang disampaikan. Atau dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan sebagai penyebar kabar angin. Disebut kabar angin karena datang dan perginya tidak bisa diketahui, tidak bisa dilihat. Dan seperti angin bisa tersebar ke berbagai arah tanpa bisa dipegang. Ada sebuah cerita ibu bapak saudara-saudari tentang seseorang yang suka memfitnah, menyebarkan kabar-kabar bohong, dan beberapa kali sudah diberitahu mengenai hal itu tapi tetap melakukannya. Nah, suatu kali seorang kawannya mengajak dia untuk naik ke atas atap dengan membawa sebuah bantal yang berisi bulu angsa. Lalu di atas atap itu temannya mengatakan bahwa coba kamu buka bantal itu dan sebarkan bulu angsanya ke udara. Dan demikianlah bantal itu kemudian disebarkan bulu-bulu angsanya, dan tentu saja karena ada angin maka bulu-bulu angsa itu terbang ke berbagai tempat dan bahkan hinggap di atap-atap yang lain. Dan bahkan juga tertiup angin sampai ke tempat-tempat yang jauh. Nah, setelah itu temannya mengatakan lagi, coba sekarang kamu kumpulkan semua bulu angsa yang sudah kamu sebar. Nah, apa yang terjadi? Tentu saja tidak bisa dilakukan. Maka dalam pelajaran dari kisah itu adalah apa yang sudah disebar dengan kata-kata, dengan omongan kita yang sudah terucap, maka tidak bisa ditarik kembali. Tidak mudah untuk mengumpulkan kata-kata yang ada, lalu kemudian menganggap bahwa semuanya seperti biasa. Setiap omongan, setiap kata-kata yang sudah keluar dari mulut kita lalu bisa tersebar ke berbagai tempat, ke berbagai orang, ke berbagai telinga. Kita tidak bisa kemudian menarik seolah-olah bahwa omongan atau kata-kata itu tidak pernah kita keluarkan. Karena itu berhati-hati dalam berbicara, karena kata-kata tidak bisa ditarik. Apalagi pada masa kini ketika kita punya media komunikasi atau media sosial yang mudah sekali menyebarkan berita-berita atau informasi dengan cepatnya. Berhati-hati, jangan sampai kita menyebarkan keburukan orang lain yang sebenarnya tidak benar atau keliru. Amsal mengingatkan kita, siapa menyebar fitnah membuka rahasia. Membuka rahasia tentang apa yang sudah disampaikan, kepercayaan yang dititipkan, dan bahkan membuka rahasia tentang diri orang itu sendiri sebagai tukang fitnah yang menyebarkan kabar tidak benar kepada orang lain. Nah, Alkitab mengatakan siapa yang setia menutupi perkara. Menutupi perkara bukan berarti menyembunyikan kebenaran, tapi menghargai kepercayaan yang sudah diberikan dan tidak membalikkan omongan orang menjadi sesuatu kabar yang tidak benar, kabar yang bahkan menjelek-jelekan orang lain. Nah, Amsal mengingatkan kita di malam hari ini untuk menjadi bijak, yaitu dengan menjaga kata-kata kita agar tidak menyebarkan fitnah, dan sebaliknya agar kita dapat menjadi orang-orang yang dipercaya. Mari kita membawa doa-doa kita. Kita berdoa. Berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu di malam hari ini. Tuhan, biarlah kami menjadi orang-orang yang bijak dalam kehidupan kami, dalam melakukan banyak hal dan juga mengatakan banyak hal.
Tuhan, pada saat ini kami membawa diri kami juga dalam semua pergumulan-pergumulan yang dirasakan oleh umat-Mu. Umat-Mu yang bergumul dengan kehidupan di dalam keluarga, dengan juga tantangan ekonomi, maupun juga dengan berbagai rencana-rencana hidup yang sulit untuk dilaksanakan atau doa-doa yang dinantikan. Biarlah Engkau Tuhan terus menuntun. Kami berdoa untuk keluarga yang sedang mengalami kedukaan atas meninggalnya Bapak Susanto Otto Koswara. Di dalam rasa duka yang dialami, biarlah seluruh keluarga ada dalam kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk mereka yang sedang sakit dan mengharapkan berbagai pemulihan. Kami mendoakan Ibu Riri Sirait, kakak dari Bu Vera Sirait, di dalam proses pengobatan yang dijalani di rumah sakit agar bisa berjalan dalam penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudari Agnes di dalam tahap pemulihan atau istirahat yang ia perlukan. Biar Tuhan memberikan jamahan sehingga kakinya yang sakit dapat segera pulih dan Agnes juga tetap punya semangat di dalam menjalankan setiap hari-hari pemulihannya. Tuhan, Kau juga sertai setiap umat-Mu yang sedang bergumul dengan kondisi kesehatan ya Tuhan. Biarlah sekalipun ada kelemahan tubuh tapi ada kekuatan batin yang dimiliki. Kami berdoa untuk berbagai kegiatan di dalam gereja untuk pelaksanaan CD tanggal 3 Agustus dan juga untuk penerimaan jemaat pada tanggal 10 Agustus. Biarlah kiranya peneguhan percaya maupun juga penerimaan jemaat dapat membuat saudara-saudari kami ini semakin dapat bersekutu bersama-sama di GKI Gading Indah dan bahkan bertumbuh dalam iman. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk kehidupan kami sebagai bangsa dan negara. Kami mohonkan penyertaan-Mu agar banyak hal yang bisa menjadi baik terjadi di negeri ini. Berkatilah setiap para pemimpin negeri ini dari pusat sampai daerah, para pengambil kebijakan, setiap aparat hukum, aparat keamanan, agar mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya. Tuhan yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk berbagai situasi bencana alam, khususnya yang disebabkan oleh gempa di Rusia beberapa waktu yang lalu dan tsunami yang melanda beberapa tempat. Biarlah kiranya semua dapat dihadapi dengan juga saling menguatkan dan menolong. Dan biarlah Engkau juga sertai dalam semua hal yang negara-negara jalankan. Biarlah ada perdamaian di dalam dunia ini dan mereka yang bertikai dapat mencapai kata kesepakatan. Kami membawa doa-doa kami ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menikmati malam ini, Bu Bapak, Saudara-saudari, dan salam 3S. Sehat, semangat dan sukacita. Tuhan memberkati.